Bab 1145. Menghancurkan istanamu. Aku tidak bisa menghubungi senior, dan kekuatan Feronni sangat kuat, bawahannya juga banyak, dan memegang harta karun berharga yang diberikan ayahnya kepadanya. Kami tidak bisa menghentikan pihak lawan, jadi hanya bisa melihatnya dia menghancurkan kediaman senior. Emetsuo sangat menyalahkan diri sendiri saat berbicara. Angkat kepalamu, Erikin berkata. Senior, biarkan saja. Emetsuo ragu-ragu. Angkat, Erikin berteriak. Emetsuo kemudian perlahan mengangkat dagunya. Di bawah pantulan sinar matahari pagi, Erikin memperhatikan, pipi Emetsuo merah dan bengkak seperti kepala babi, dan ada bekas telapak tangan yang tampak sangat jelas. Ini benar-benar ditampar keras oleh seseorang. Emetsuo juga merasa malu dan amarah. Dia juga dianggap sebagai sosok yang paling berpengaruh di partai bagian dalam, tapi di tangan tuan bos kecil seperti Feronni, tidak berarti apa-apa. Meskipun ditampar dan dipermalukan di depan umum, dia hanya bisa menahannya. Raut wajah Erikin bahkan lebih suram. Senior, aku yang tidak kompeten. Feronni adalah fase keilahian tingkat 8. Meskipun aku juga tingkat 8, dia memiliki harta karun berharga, jadi. Emetsuo berkata. Dandi Wen dan yang lainnya. Erikin berkata. Karena Emetsuo dipukul, Dandi Wen dan yang lainnya juga tidak bisa lari. Ada di kuil, aku baru saja merawat mereka. Emetsuo membawa Erikin ke kamarnya. Pada saat ini, ada banyak orang yang duduk di aula, tangisan kesakitan terus berlanjut. Tatapan Erikin menyapu sekilas, dan hatinya bergetar. Setiap dari mereka, pria dan wanita, memiliki bekas tamparan yang sama di pipi mereka. Lengan di satu sisi tubuh mereka benar-benar terpelintir, dan lengan kiri jelas-jelas dipatahkan dengan rapi. Adik seperguruan Qin, kami tidak berkompeten, tidak bisa menjaga kediamanmu. Melihat Erikin, Dandi Wen menundukkan kepala dan menyalahkan diri sendiri. Dia merasa sebagai kakak seperguruan, dia harusnya melindungi adik seperguruan, tapi pada akhirnya mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Feronni, binatang ini, jika dia tidak mengandalkan ayahnya sebagai penatua agung, mana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menginjak kepala kita. Kakak seperguruan menutupi wajahnya yang memerah, air matanya menetes. Dalam hidupnya, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Erikin memperhatikan, wajah kakak seperguruan yang bagus, membengkak, dan benar-benar hancur. Di tanah kediaman Emetsuo, sederet kata yang ditulis dengan darah. Peringatan itu tampak jelas, dan Erikin membacanya. Dia kira aku ini kabur ke kediaman penatua ketiga, jadi kalau aku tidak muncul, maka dia akan mematahkan salah satu anggota tubuh mereka dalam sehari. Erikin tiba-tiba mencibir. Feronni mengira dirinya takut, jadi pergi ke kediaman penatua itu. Untuk memaksa dirinya keluar, dia menyiksa Dandi Wen dan yang lainnya untuk memaksanya keluar. Sehari mematahkan satu anggota tubuh dan mempermalukan mereka di depan semua orang, kamu melakukannya dengan baik. Cukup tidak tahu malu, dan cukup kejam. Erikin tertawa, tapi hati Emetsuo ketakutan. Dia merasa Erikin sedang memancarkan api amarah yang tidak terlihat saat ini, dia jelas sudah sangat marah, takutnya itu akan meledak kapan saja. Ini adalah emosi yang belum pernah dirinya lihat sebelumnya saat berada di sisi Erikin. Adik seperguruan Qin, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Erikin berjalan keluar, Dandi Wen panik. Terlepas dari rasa sakit di lengannya, dia bangkit dan menahan Erikin. Jangan impulsif, Feronni adalah kultivasi puncak fase keilahian tingkat 8, dan juga ayahnya adalah penatua agung. Meski di mata Dandi Wen dan lainnya, Erikin memiliki bakat yang bagus, namun entah itu berurusan dengan Benny Zhou atau Rudolf Jin, dia mengandalkan kemampuannya dalam pemurnian obat, sehingga lawan tidak waspada.
Jika Eric Kin benar-benar bertarung melawan Veron Ni, begitu lawan bersiaga, maka Eric Kin yang basis kultivasi fase keilahian tingkat 7 pasti bukan lawannya. Adik seperguruan, jangan pergi. Veron Ni memang ingin berurusan denganmu, dan kami tidak masalah dipukuli. Kalaupun Veron Ni ingin bertindak agresif, dia tetap harus mengikuti aturan partai bagian dalam, asalkan meminta mediasi dari penatua ketiga. Veron Ni tidak akan berani melakukan apapun pada kami. Kakak seperguruan itu pun ikut membujuk. Senior Kin, Veron Ni adalah puncak tingkat 8, bagaimana kalau menunggu kerohanian pulih? Emmet Zuo juga bersuara. Veron Ni berbeda dengannya, memang penerus yang dibina oleh Penatua Agung. Selain kekuatan yang dimilikinya, dia juga memiliki ragam teknik rahasia. Dia juga mengkhawatirkan keselamatan Eric Kin, jadi sebaiknya tunggu kolam Dengxian, barulah kemudian mengambil tindakan. Eric Kin memandang semua orang. Dia mengerti, Dandy Wen dan yang lainnya benar-benar peduli pada diri, khawatir jika dirinya impulsif, maka akan merugikan diri sendiri. Bagi Veron Ni, sangat mungkin menyinggung Penatua Agung. Tetapi melihat orang-orang ini dipukul, disiksa, dan dipermalukan karena dirinya, jika menganggap seperti tidak melihat, menjadi pengecut, maka dirinya bukanlah Eric Kin. Tidak terlambat bagi seseorang pria sejati untuk membalas dendam selama 10 tahun, tetapi Eric Kin bukanlah seorang pria sejati. Dendam saat ini, harus dibalas saat ini juga. Kalian jangan khawatir, memukul orang seperti ini, bahkan tidak membutuhkan kekuatanku sepenuhnya, tolong pimpin jalan. Eric Kin senyum palsu dan menatap Emmet Zuo. Melihat Eric Kin sudah bertekad, Emmet Zuo mengangguk dan berjalan di depannya. Dandy Wen dan yang lainnya meminum pil mujarab yang diberikan oleh Eric Kin, dan sudah banyak pulih, dan khawatir Eric Kin sendirian akan mendapat masalah, jadi bergegas mengikutinya. Eric Kin juga tidak peduli tentang ini, dengan adanya dia sendiri, Dandy Wen dan yang lainnya tidak perlu khawatir. Rombongan menuju ke puncak gunung, menarik banyak perhatian murid partai bagian dalam. Penatua ketiga semuanya sudah bergerak. Apakah ini ingin membalas? Mungkin saja ingin minta ampun. Veron Ni itu tokoh seperti apa? Seorang murid kecil partai bagian dalam, tidak memiliki latar belakang, berani menyinggung perasaannya. Tidak juga, aku lihat mereka begitu agresif, tidak seperti pergi meminta maaf. Pokoknya, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, pergi, ayo maju dan lihat. Banyak murid yang berkedip gembira, mengikuti Eric Kin dan rombongan jauh di belakang. Segera, Eric Kin tiba di luar kediaman Veron Ni. Emmet Zuo melangkah maju dan hendak mengetuk pintu. Eric Kin sudah melesat ke depan dan menendang pintu gerbang perunggu. Pong! Ada suara teredam dari pintu gerbang, kemudian pintu itu runtuh. Dua anak buah Veron Ni yang mendengar suara di luar pintu, dan hendak melihat keluar, langsung dihantam oleh pintu, muntah darah dan terbang keluar. Mereka mencengkeram dada mereka, dengan ekspresi wajah kaget. Setelah menyaksikan pintu gerbang runtuh, sosok yang bersinar di bawah sinar matahari perlahan berjalan masuk. Sepasang kaki menginjak pintu gerbang perunggu yang tumbang. Di mana Veron Ni? Suruh dia keluar dan temui aku. Eric Kin berteriak. Beraninya, kamu berani memanggil nama besar Tuan Muda. Berani menghancurkan pintu gerbang kediaman Tuan Muda, tamatlah kamu. Ada gerakan besar di pintu sehingga banyak anak buah Veron Ni di aula berjalan keluar. Hancurkan pintunya, aku masih ingin menghancurkan lebih banyak lagi. Eric Kin mencibir, dan tubuhnya tiba-tiba bergegas keluar. Pedang King Tong muncul di tangannya, dan aura pedang tajam menyapu ke empat arah. Dia menghancurkan kediamanku, aku akan menghancurkan istananya. Dia menyakiti temanku, aku akan memusnahkan anak buahnya, biar dia segera keluar. Ternyata kamu adalah Eric Kin. Anak buah ini tiba-tiba tersadar,
mencibir dan berkata, "Untuk berurusan denganmu, tidak perlu menunggu tuan muda kami kembali. Kami akan menurunkanmu lebih dulu, dan kemudian meminta tuan muda untuk kembali dan menanganinya. Kalian juga layak." Erikkin mencibir, sombong. Beberapa kultivator, menunjukkan kemarahan di wajah mereka, tiba-tiba terbang keluar. Bang bang bang. Erikkin mengguncang tubuhnya dan menendang seperti kilat. Ketiga anak buah ini terbang keluar seperti bola meriam, menghancurkan banyak tembok dan pilar di istana. Setelah itu, pedang Erikkin seperti naga, dan bayangan pedang tebal itu memancarkan cahaya yang mengejutkan, menyapu aula dengan lancang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.